Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Mendung di Sembung Harjo. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari kami. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Cerita dari Marlita Ningtyas, Mendung Sembung Harjo. Kampung Sembung Harjo yang biasanya begitu damai dan tenang, pagi ini sangat sesak dan gaduh. Ditemukan potongan mayat pada bantaran sungai yang mengalir di belakang kampung tersebut. Pak Wage, petugas pengambil sampah dari rumah-rumah warga yang menemukannya. Kehebohan semakin menjadi ketika mayat itu tak hanya ditemukan dalam sepotong, namun lebih dari 5 potong mutilasi. Polisi segera dihubungi oleh Pak Dadan, ketua RT dari kampung Sembung Harjo. Polisi menyisir lokasi dengan sangat teliti. Ditemukan 12 potongan mayat. Usai 2 jam penyisiran yang dilakukan oleh petugas berseragam coklat, beberapa mengenakan rompi hitam. Mayat pun segera diamankan oleh pihak berwajib untuk diautopsi. Sementara itu di benak warga kampung mulai muncul prasangka-prasangka, menduga-duga siapa mayat tersebut. Tanpa perlu meniti lama, polisi akhirnya memberikan kabar. Dara, ya, tubuh yang telah terpotong menjadi 12 bagian itu ternyata milik Dara. Kampung Sembung Harjo kembali gaduh. Kasak kusuk mulai terdengar, menduga-duga sebab kematian dan siapakah orang yang tega mengakhiri hidupnya. Sebuah nama santer diucapkan sebagai tersangka, bukan tanpa sebab jika nama itu yang terucap pertama kali hampir oleh semua orang di kampung ini. Pada akhirnya sebuah nama itu sampai juga ke telinga para petugas kepolisian. Setelah berdiskusi dengan Pak Dadan, beberapa petugas tanpa pakaian seragam mendatangi rumah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Dara. Seluruh warga mengerubungi rumah perempuan setengah baya itu bagaikan lalat mengerubungi makanan. Sepertinya mereka tak mau ketinggalan momen-momen penting ditangkapnya pelaku pembunuhan. Nggak nyangka ya, Dara emang nyebelin sih. Tapi masa ya sampai dibunuh begitu? Ternyata bukan cuma mulut saja yang kejam ya, psikopat juga orang itu. Aduh, malu-maluin suami saya saja. Padahal suaminya barusan naik jabatan di kantornya. Riuh prasangka muncul ke permukaan. Sepertinya warga sudah sepakat bahwa pembunuh Dara pastilah perempuan setengah baya itu. Padahal belum ada penyelidikan, juga fakta yang jelas. Namun begitu asumsi seringkali lebih dipercayai. Kegaduhan pada waktu pagi mulai merangkak siang ke kampung Sembung Harjo semakin menjadi. Perempuan yang diduga sebagai pembunuh Dara meraung-raung. Bukan aku pelakunya, bukan aku mas, tolong mas, bukan aku. Tangan perempuan itu mencoba menggapai tubuh suaminya, meminta pertolongan. Sementara sang lelaki yang dimintai pertolongan hanya bisa mematung. Wajahnya pasi, tak menyangka istrinya terlibat dalam sebuah kasus kriminal. Silakan dijelaskan di kantor ya Bu Wirda. Mari ikut kami dulu. 2 orang reserse mengamit kedua tangan perempuan setengah baya itu, menunggunya menuju mobil sedan bertahtakan polisi di badannya. Interogasi dimulai. Firda yang selama ini dikenal sebagai sosok perempuan dengan mulut berbisa, kini hanya bisa mampu terdiam. Badannya gemetar. Ia mempermainkan jari jemari, menghilangkan rasa gugup dan ketakutan yang menyerang. Sungguh, ia sama sekali tak menyangka bisa terseret dalam kasus pembunuhan. Mulutnya memang berbisa. Bahkan kalau seluruh warga kampung Sembung Harjo ditanyai siapa saja yang pernah tersakiti karena perkataan Firda, mungkin semuanya akan mengacungkan jari.
Sosok Firda tak tinggi, badannya kecil dan cukup ideal untuk ukuran seusianya. Namun sesekali mulutnya bersuara dari ujung ke ujung kampung bisa mendengarnya. Petugas dengan badan yang tegap dan kumis lebat di hadapan Firda semakin menyurutkan nyalinya. Otaknya benar-benar tak bisa berpikir saat itu, berharap suaminya hadir di sini dan bisa memberikan perlindungan. Sekali lagi kamu buat masalah dengan orang, aku tak mau lagi bantu kamu. Jangan pernah lagi bikin aku malu. Kalimat tegas suaminya beberapa bulan lalu tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga, menyadarkan Firda pada satu hal, bahwa sepertinya hari itu ia harus bertarung sendiri. Bu Firda, Anda kenal dengan Dara? Firda mengangguk perlahan. Kali ini di benaknya terbayang sosok gadis berkulit hitam yang setiap hari membuat kesabarannya habis. Masih diingatnya dengan jelas percakapan terakhirnya dengan Dara. Kalau tak salah ingat 3 hari yang lalu. Ya benar, pagi itu seperti biasa penuh dengan kesibukan. Begitu juga seluruh warga kampung Sembungharjo. Ada yang sibuk mempersiapkan anak-anaknya sekolah. Ada yang sibuk mengantarkan suaminya pergi bekerja hingga di depan gerbang rumah. Ada pula yang sedang sibuk menawar harga sayuran yang dijajakan oleh tukang sayur keliling. Aku tuh wis emoh mendengar omongan ibu ya. Kalau aku ingin diseneni atau dimarahi, selalu aku yang disalahkan. Males aku di rumah, mau minggat saja rasanya. Sudah jadi rahasia umum di kampung Sembungharjo ketidakakuran Dara dengan ibu dan kakak perempuannya. Teriakan-teriakan Dara sudah menjadi makanan sehari-hari. Perilaku Dara yang seringkali keterlaluan hanya dianggap angin lalu oleh hampir semua warga. Antara cuek atau sudah malas menanggapi. Mau menegur tapi bukan urusan mereka. Jadilah perilaku tak lazim Dara telah menjadi kelaziman. Namun tidak buat Farida. Menurutnya Dara harus di bumi hanguskan. Kamu tuh gak punya kerjaan lain toh? Pagi, siang, sore, malam kerjanya kok padu. Terus kalau gak sama ibumu, sama mbakmu, berisik gak tahu? Mau padu terserah, tapi gak usah sampai banting pintu dan teriak-teriak sampai orang sekampung dengar. Dara yang mendengar omelan Firda hanya melengos. Terdengar suara yang dipelankan, cerewet. Firda yang mendengar makian Dara kedepannya segera menarik baju Dara. Ngomong opo kowe? Mbok pikir kamu gak cerewet? Cerewetmu meneh ki mengganggu orang sekampung. Mereka cuma berani ngomong di belakang karena gak enak sama mbakmu. Kamu tuh cuma numpang, tapi kerjanya bikin ribut setiap hari. Minggat saja beneran, gak bakal ada yang nyariin kamu. Bu Sumi, ibunya Dara, terpokok-pokok keluar rumah ketika mendengar anaknya diomeli Firda. Ditariknya tangan Dara dan dipaksanya masuk ke dalam rumah. Bu Sumi tidak menghiraukan kehadiran Firda. Ini bukan kali pertama perempuan bermulut bisa itu melabrak Dara. Bahkan setahun lalu Bu Sumi pernah menghadapi ocehan Firda secara langsung, nggak tanggung-tanggung, sampai didatangkan ketua RT Pak Dadan sebagai mediator. Sejak itu Bu Sumi tidak mau lagi berurusan dengan Firda. Walau kalau harus jujur, ocehan perempuan yang nyelekit itu kadang ada benar juga. Namun seburuk-buruknya Dara tetaplah anak yang harus dijaga dan dilindungi. Awalnya kampung Sembungharjo begitu tentram, meski antar warganya disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Namun tidak banyak konflik terjadi. Khas kehidupan orang-orang modern, hidupku hidupmu, hidupmu hidupku. Mereka hanya saling menyapa seperlunya, berkumpul hanya di waktu tertentu, arisan, halal bihalal, ataupun saat belanja di tukang sayur keliling. Namun ketentraman itu terusik sejak kehadiran Dara di tengah-tengah mereka. Ina Hayati, kakak perempuan Dara, sebenarnya
merupakan warga lama di kampung tersebut. Sosok cantik yang suaranya lembut dan jarang keluar rumah itu hidup berbahagia dengan suami dan ketiga anaknya. Namun semenjak Dara tinggal bersamanya, Inayati semakin sering keluar rumah. Mungkin enggan berkonflik dengan adik satu-satunya. Awal kehadiran Dara di rumah Inayati, semua warga berkasak kusuk. Bagaimana tidak, penampilan Hayati dan Dara sangat berbeda. Jika mereka disandingkan bersama, tak akan pernah ada yang menyangka kalau mereka saudara sekandung. Inayati adalah sosok perempuan berkulit putih. Tubuhnya tak terlalu tinggi dan badannya kecil. Senyum selalu tersungging di bibirnya. Orang-orang yang mengenalnya pertama kali pasti tak akan menyangka kalau anak tertua Inayati sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sosok Dara berkebalikan 180 derajat dengan kakak perempuannya itu. Tubuhnya tinggi besar, suaranya menggelegar dan kulitnya gelap. Rasa-rasanya tak cocok menjadi adik dari Inayati. Bahkan pernah ada celetukan dari seseorang, mungkin Dara itu anaknya genderuwo. Tentu saja tak ada yang pernah tahu fakta sebenarnya. Mesti konon cerita dari orang-orang tua, genderuwo itu bisa saja menjelma menjadi laki-laki, lalu pergi menemui istri dari sosok jelmaan dan diajak bersetubuh. Tentu saja sang istri tak akan pernah menyangka kalau laki-laki yang berhubungan dengannya adalah genderuwo. Dari hasil hubungan manusia dan genderuwo ini bisa lahir anak genderuwo. Katanya anak-anak hasil berhubungan dengan genderuwo berpostur tinggi besar dan berkulit hitam. Lalu apakah Dara anak genderuwo? Entahlah. Sejak Dara tinggal bersama Inayati, warga Sembungharjo sudah mulai merasakan keanehan-keanehan perilakunya. Ia seringkali duduk di bangku depan rumahnya, memegang telepon di telinga dan bercakap-cakap dengan suara yang menggelegar. Percakapan via telepon itu seakan-akan sengaja diperdengarkan pada para tetangga. Pamer, sayangnya nggak ada satupun yang menanggapi hal tersebut. Usut punya usut, di kemudian hari barulah terkuak fakta kalau sebenarnya Dara hanya pura-pura sedang teleponan dengan orang. Wong halu, sebutan baru ditunjukkan pada Dara. Fakta yang terbongkar itu semakin menguatkan kalau gadis berkulit hitam itu suka berhalusinasi, mempunyai imajinasi yang liar dan aneh atas kehidupannya. Padahal kenyataannya berbeda bagaikan bumi dan langit. Keluarga Bu Sumi, ibunya Inayati dan Dara, katanya dulu adalah orang yang cukup berada di daerah asalnya. Namun ketika suaminya bangkrut, hidupnya kembali ke titik nol. Sayangnya Bu Sumi dan anak-anaknya, terutama Dara, belum siap dengan keadaan tersebut. Mereka masih merasa sebagai orang kaya. Maka tak heran jika perilaku mereka seringkali masih menunjukkan ketinggiannya. 2 tahun setelah Dara tinggal bersama Inayati, sebuah berita terdengar di telinga warga. Awalnya hanya berupa kasak kusuk antara seorang dua orang, namun lama-lama semakin santer ke seluruh kampung. Dara hamil tanpa suami. Lalu siapa ayah dari anak dikandungnya? Tak ada pun yang tahu. Warga kampung Sembungharjo seperti biasanya hanya mengawasi diam-diam, tak mau ikut campur. Namun beberapa pasang mata semakin sinis menatap Dara, mencoreng nama kampung. Perilakunya bisa mendatangkan bala bagi kampung yang dulunya tentram ini. Beberapa warga mulai mendekati Pak Dadan, sang ketua RT, memerintahnya untuk mengusir Dara dari kampung. Namun demi menghormati keluarga Inayati yang selama ini tak memiliki masalah dengan warga, akhirnya hal itu diurungkan. 9 bulan berlalu, Dara pun melahirkan bayi laki-laki. Warga berharap kelahiran anak laki-lakinya bisa mengubah perilaku Dara. Nyatanya malah semakin menjadi. Tak hanya halu, perilakunya kadang tak sejalan dengan usianya.
Dara itu bagaikan anak berusia 5 tahun yang terperangkap dalam tubuh 27 tahun. Itulah yang menjadi alasan kenapa para warga malas menegur perilaku tak lazimnya. Percuma diomongi, wong cara genep, kata orang-orang. Begitu sejak hari itu omelan, ocian, teriakan Dara menjadi makanan sehari-hari untuk warga Sembungharjo. Sekali dua kali mungkin masih bisa dimaklumi, namun jika setiap hari tentu saja ada beberapa warga yang mulai gerah. Salah satunya Firda, apalagi dengan sifatnya yang memang emosian dan mulutnya yang penuh bisa. Mana bisa ia tahan dengan perilaku Dara. Firda adalah satu-satunya orang yang getol mengompori para tetangga untuk menyuruh Pak Dandan mengusir Dara dari Sembungharjo. Bagaimana dengan warga lain? Mereka pun sebenarnya jengah dengan kelakuan Dara, namun masih ada sedikit tak enak hati dengan keluarga Inayati, kakak perempuan Dara. Jadilah mereka berusaha menahan diri sebisa-bisanya. Hal inilah yang membuat Firda jengkel dengan para tetangganya. Lalu apa yang terjadi setelah kalian beradu mulut? Tanya petugas reserse kepada Firda. Enggak ada apa-apa, Pak. Dara ditarik masuk sama ibunya. Saya yang lanjutin kerjaan, nganterin anak sekolah, masak, bersih-bersih rumah seperti biasanya. Firda menjelaskan dengan suara yang sedikit bergetar. Semua warga berasumsi Bu Firda yang membunuh Dara. Apa benar? Firda semakin menggelengkan kepalanya dengan kencang. Berulang kali ia yakin bukan dia pelaku pembunuhan. Mulutnya memang berbisa, tapi dia tak segila dan seberani itu hingga menghabisi nyawa orang lain. Bukan saya, Pak. Saya memang gak suka sama Dara, tapi bukan saya. Lalu menurut ibu, siapa yang pantas menjadi pembunuhnya? Reserse itu menghujamkan pertanyaan yang membuat Firda kelabaan. Manalah yang ia tahu siapa pembunuh Dara. Ia hanya kenal Dara sebatas perilakunya yang menyebalkan, tak tahu lingkaran pertemanannya. Nggak tahu, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Yang saya tahu banyak orang nggak suka dengan Dara, tapi hanya berani bilang di belakang. Dari hasil informasi yang kami dapat, Dara sudah menghilang sejak 3 hari lalu. Itu artinya sejak kalian beradu mulut, kemana saja ibu 3 hari ini? Pelipis Firda basah, bulir-bulir keringat menetes, jantungnya berdetup dengan kencang. Ia mengingat sebuah peristiwa yang tak seorang pun tahu, bahkan suaminya. Haruskah ia menceritakan pada petugas? Bagaimana jika hal itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa ia adalah pelaku pembunuhan? Ingatan yang terlempar pada kejadian 3 hari yang lalu. Siang hari setelah paginya ia menyemprot kebisingan yang disebabkan Dara. Firda dalam perjalanan pergi menjemput anak bungsunya. Di tengah perjalanan ia melihat sosok tinggi besar berkulit hitam yang sangat dikenalnya. Dara sedang berjalan dengan langkah khasnya menggandeng Pandu, anak laki-lakinya yang berumur 4 tahun. Firda yang jengkelnya belum hilang sedari pagi semakin jengkel melihat Dara dan anaknya. Dengan sengaja ia menyempret mereka hingga terjatuh ke sungai. Firda terkekeh melihat mereka terjatuh. Dari kaca spion ia melihat Pandu tampak sedang membantu ibunya untuk keluar dari sungai. Firda sendiri merasa hal itu tak mungkin membahayakan mereka. Musim kemarau begini sungai hampir kering, tak ada airnya. Ibu menyerempet orang, itu tindakan kriminal loh. Reserse itu berkata dengan suara yang semakin tinggi dari sebelumnya. Tak habis pikir dengan tindakan Farida. Tapi saya yakin Dara dan anaknya nggak apa-apa.
Buktinya pas saya pulang dari jemput anak bungsu saya, Pandu sudah main-main sama anak tetangga yang lain. Berarti kan ibunya juga nggak kenapa-kenapa. Firda membela dirinya sekuat tenaga. Ia yakin dengan sangat perbuatan isengnya tak mencelakai orang lain. Ini pisau ibu, kami menemukan di pinggir sungai. Saat menyisir lokasi ditemukannya potongan mayat dari tadi pagi. Resese berkumis lebat itu menunjukkan pisau dengan ukuran besar, bergagang kayu dengan warna coklat. Firda mengenalinya. Itu benar pisau miliknya. Ia biasa memakai pisau itu untuk memotong daging. Bagaimana bisa ada di pinggir kali dan sampai di tangan reserse? Firda mencoba mengingat hal-hal apa saja yang dilakukan selama 3 hari. Tapi sungguh tak ada satupun rekaman di otaknya tentang pembunuhan. Lagi pula ia tak seberani itu. Sungguh mulutnya saja yang pedas. Namun ia tak segila itu. Reserse semakin menyudutkan dengan banyak pertanyaan. Dan entah kenapa ia tak sanggup menyangkal. Karena setiap kali ia menyanggahnya, reserse punya bukti-bukti lain yang semakin membuatnya semakin terpojok. Kepala Firda sakit mendengar rentetan pertanyaan reserse yang tidak ada habisnya. Air matanya tumpah. Suaminya tak kunjung datang. Sepertinya benar-benar tak mau lagi berurusan dengannya. Pikirannya melayang kepada anak-anaknya. Bagaimana nanti si sulung kalau pulang dari luar kota tak menemui ibunya di tengah dan si bungsu yang tak pernah jauh darinya. Lalu pikirannya melayang-layang, tergambar tatapan-tatapan sinis para tetangganya. Beberapa di antaranya terbahak melihat kekalahannya. Firda semakin sempoyongan. Ia tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Apa jangan-jangan benar ia yang membunuh Dara? Sungguh ia tak ingat apa-apa lagi. Namun sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, tiba-tiba ia melihat sepotong adegan. Bu, saya boleh pinjem pisau dagingnya? Mau masak rawon, tapi kok nggak punya pisau yang landep. Tergambar olehnya sosok perempuan muda dengan kerudung birunya yang rapi, senyum khasnya yang ramah. Perempuan itu, tubuh Firda semakin gemetar. Kini bukan hanya kepalanya yang sakit, dadanya pun kini begitu sakit. Ia tak kuat menahannya. Tak lama kemudian Firda jatuh tersungkur ke lantai ruang interogasi. Bau kopi menyeruak dari cangkir berwarna putih. Nikmat sekali pagi yang indah dengan sinar matahari yang cerah, ditemani dengan secangkir kopi panas yang khas. Sebuah kenikmatan yang sudah sangat lama ku idam-idamkan. Kenikmatan yang beberapa tahun lalu terenggut oleh kebisingan-kebisingan dari depan rumah. Kebisingan yang sangat aku benci. Kebisingan yang memaksaku mengingat masa-masa tersuram dalam hidupku. Namaku Sakuntala, panggil saja Sa. Aku menyukai kesunyian, dan kehadiran gadis berkulit hitam itu merusak kesunyianku. Sebagai seorang penulis, aku suka menikmati hari-hari yang damai, sehingga aku bisa dengan mudah mengetik ide-ide dari tangkai inspirasi yang Tuhan turunkan. Namun sejak gadis itu tinggal di seberang rumahku, kesunyianku lenyap, pohon inspirasiku mati. Berkali-kali penerbit menghubungi dan mengomeliku karena semua tulisanku tidak juga selesai. Kalaupun selesai, selalu melebihi tenggat yang telah mereka tetapkan. Bahkan satu persatu kontrak dibatalkan. Aku benar-benar menderita. Sempat aku berpikir untuk pindah rumah dari rumah ini, namun kuurungkan niatku. Mengapa? Karena hanya satu orang yang tak penting itu, aku harus meninggalkan rumah yang kucintai ini. Bukankah ia yang harusnya lebih tahu diri? Tinggal di tengah-tengah masyarakat itu sudah sepantasnya punya adab. Sebenarnya itu manusia atau bukan? Jangan-jangan benar kata
para tetangga kalau dia itu anak genderuwo. Pantas saja perilakunya aneh. Pagi itu seperti pagiku biasanya. Aku menyeduh kopi dengan air yang baru saja mendidih di atas kompor. Kutuangkan ke dalam cangkir kesayangan. Upayanya membumbung tinggi. Aku sudah menemukan ide untuk novel terbaruku. Tak sabar untuk mengeksekusinya. Lalu suara si gadis genderuwo itu membuyarkan semuanya. Saking kagetnya aku atas teriakan jahanamnya, cangkir kesayanganku berserakan di lantai. Ada segumpal marah di dadaku pagi itu. Ideku lenyap. Moodku menulis hilang dan cangkir kesayanganku pecah berkeping-keping. Semuanya karena si gadis genderuwo sialan itu. Aku sangat membencinya. Genderuwo itu harus dimusnahkan. Dadaku sesak karena marah. Aku ingin teriak sekencang-kencangnya. Untung saja aku masih bisa mengontrol kewarasanku. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, menghidupkan shower dan mengguyur kepalaku dengan air dingin. Tiba-tiba ingatanku terlempar pada sebuah masa saat jam dinding berserakan di dinding. Saat bapak dan ibu saling menunjuk, bersumpah serapah, piring-piring berterbangan. Aku terduduk lemas di kolong meja, sesekali bersembunyi di balik kelambu kamar sambil menutup telinga. Bising, berisik. Aku benci masa-masa itu. Aku tak mau kembali ke hari menyeramkan itu. Aku ingin tenang. Aku ingin kesunyian. Setelah ratusan purnama, aku mampu lari dari kebisingan-kebisingan hidup yang menyiksa. Gadis genderuwo itu memaksaku masuk ke dalam kebisingan-kebisingan yang baru. Kebisingan-kebisingan yang ia ciptakan membuatku mual. Sehari dua hari aku masih bisa menahan diri. Namun setiap hari memasuki tahun keempat, aku semakin muak. Setiap aku berpapasan dengan dirinya, aku ingin merobek-robeknya tubuhnya dan kulumat hingga habis tanpa sisa. Hanya imajinasi. Nyatanya aku akan menyungkingkan senyum kepadanya, seolah aku tak kenapa-kenapa. Ia tak pernah tahu kebisingan-kebisingan yang dibuatnya membuatku harus kembali menenggak pil-pil yang kubenci, membuatku harus kembali bertemu dengan orang-orang yang berjas putih. Kesunyianku benar-benar terenggut olehnya. Aku harus mencari cara untuk membawa kesunyian yang kucintai kembali. Tentu saja satu-satunya cara adalah menghilangkan gadis genderuwo itu di muka bumi ini. Dan semesta mendukungku. Tak ada satupun yang mencurigaiku sebagai pelaku. Seluruh warga telah bersatu padu mempercayai kalau Bu Firda adalah pelakunya. Sebenarnya kasihan juga Bu Firda. Aku tak bermaksud menutupi kesalahanku. Aku bahkan dengan sukarela akan mengakui perbuatanku. Sayangnya semua mata sudah terlanjur menghambur pada Bu Firda. Dan bukan salahku kalau tidak ada yang mempercayainya ketika ia mengelak. Mulut berbisanya yang sudah beberapa kali membuat orang lain sakit hati, kini mendapat balasan yang setimpal. Aku pun tak merencanakan apa-apa saat meminjam pisau dapur milik Bu Firda. Aku sungguh-sungguh ingin memasak rawon pagi itu. Namun kebisingan yang dibuat gadis genderuwo menghilangkan mood masakku. Hingga siang mood masakku belum juga kembali. Aku malah melihat si gadis genderuwo itu di ujung gang. Jalannya tertatih digandeng anak laki-lakinya yang tak diketahui siapa ayahnya. Entah kenapa aku seperti mendapat sebuah kesempatan yang manis. Kuhampiri mereka dan kutawarkan bantuan. Dara tak menolak dan ikut masuk ke dalam rumahku. Kubuatkan secangkir teh hangat untuknya. Ia berceloteh tentang kelakuan Bu Firda yang keterlaluan, menyerempet dia dan anaknya hingga jatuh ke sungai. Beruntung sungainya mengering karena kemarau. Ia menceruput teh yang kusajikan. Perlahan kubantu meletakkan plester di tangan dan kakinya.
Sesungguhnya aku sudah muak dengan kepura-puraanku padanya. Lalu mataku bertatap dengan pisau dapur bergagang coklat milik Bu Firda. Kini kebisingan itu sudah musnah dan aku bisa duduk manis di teras sambil mencecep kopi dan beberapa kudapan, sambil mengumpulkan ide untuk novel terbaruku, Mendung di Sembung Harjo, tentang kematian seorang gadis yang dibenci oleh seluruh warga di sebuah kampung. Mendung semakin melanjuti kampung tersebut saat sosok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tewas di sela-sela interogasi karena serangan jantung yang menyergapnya tiba-tiba. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan cerita-cerita terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperpanjang usia bule, bukan menyembuhkan, memakan, namun sudah sangat sulit melihat saat ibu bule layaknya burung dan makan bangkai. Hilangkan adalah setelah menempel kemana-mana seluruh badan bule sudah